Part 20. Minta cerai. Terus terang, aku tidak tahu pasti asal-usul Clara. Satu hal yang aku tahu, dia mengaku ada di kota ini karena menghindari perjodohan yang orang tuanya putuskan dengan pemuda yang tidak dia cintai. Awal pertemuan kami juga sangat unik. Kurang lebih 4 tahun yang lalu, aku bertemu Clara di salah satu parkiran pusat perbelanjaan di kota ini. Saat itu, dia terlihat bingung dan sedang mencari seseorang. Aku pun mendekatinya. Di samping aku ingin membantunya, aku juga tertarik melihat kecantikannya. Sejak aku lulus SMA dan mengakhiri hubungan dengan mantan kekasih, aku kembali merasakan sesuatu yang berbeda saat bertemu Clara. Dia seolah-olah mampu menggetarkan hatiku yang telah tertutup karena ditinggal nikah oleh gadis yang kucintai. Penampilan Clara saat awal kami bertemu sangat sederhana, tetapi tidak menutupi kecantikannya. Sejak melihatnya, aku langsung berpikir untuk menjalin hubungan dengannya. Aku ingin dia menjadi orang yang istimewa dalam hidupku. Aku sangat bahagia karena setelah perkenalan kami kala itu, kami pun makin dekat hingga sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatiku kepadanya bahwa aku mencintainya. Ternyata Gayung pun bersambut. Dia juga memiliki perasaan yang sama denganku. Setelah 2 minggu menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dengannya, aku pun memperkenalkan dirinya kepada keluargaku. Namun, aku sangat sedih karena orang tua dan saudari-saudariku tidak menyukai Clara. Ibu mengaku tidak setuju memiliki menantu yang tidak jelas asal-usulnya. Di samping itu, ibu ingin agar aku menemukan pendamping hidup yang memiliki masa depan cerah dan sepadan denganku yang telah memiliki penghasilan. Ibu juga mengharapkan menantu yang mampu menaikkan derajat keluarga. Ibu mengaku bosan hidup susah sejak dulu. Namun, aku menentang keinginan ibu. Aku kesal karena beliau seolah-olah mengatur perasaanku. Kenapa ibu nggak meminta Kak Desi dan Kak Mira yang cari suami kaya dulu? Kenapa harus aku? Ibu nggak adil. Aku marah kepada ibu. Mereka udah terlanjur menyerahkan segalanya untuk pasangannya. Jadi, ibu nggak bisa nuntut. Ibu takut kalau mereka ditinggalkan. Aku sangat terkejut karena ternyata kedua kakakku tidak mampu menjaga diri sebelum meresmikan hubungan mereka dalam ikatan pernikahan. Mengetahui kenyataan memalukan itu, aku makin bangga memiliki Clara. Dia tidak hanya cantik di luar, tetapi dalamnya juga sangat indah. Dia menyerahkan segalanya kepadaku setelah kami resmi menjadi suami istri. Ternyata tidak hanya Kak Desi dan Kak Mira yang melakukan perbuatan tidak pantas sebelum menikah. Ratih, adikku satu-satunya, juga mengikuti jejak mereka. Entah bagaimana cara bapak dan ibu mendidik anak perempuannya hingga tidak mampu menjaga harga diri dan kehormatan. Aku malu sebagai anak laki-laki satu-satunya yang tidak berhasil menjaga ketiga saudariku. Aku makin tidak ada harga diri lagi setelah mengetahui perbuatan ibu yang bermain api dengan lelaki beristri. Sekarang, aku makin tidak berarti karena pengkhianatan yang kulakukan telah Clara ketahui. Kenapa aku sangat bodoh hingga tega menyakiti istri yang sangat setia mencintaiku? Aku tidak pantas dijadikan panutan. Bagaimana kalau Bagas tahu perbuatan papanya setelah dia besar nanti? Apakah dia bersedia memaafkan aku? Perbuatanku yang sangat memalukan telah mengubah sikap Clara yang dulu sangat lembut dan menghormatiku. Kini, dia bersikap seolah-olah ingin mengungkit semua perbuatan keluargaku selama ini. Tiba-tiba dia juga mengaku memiliki uang. Siapa yang memberikannya? Apa benar yang Clara katakan tentang dirinya yang mampu menyumpal keluargaku dengan uang? Apakah dia hanya sekadar melampiaskan kemarahannya
karena pengkhianatan yang kulakukan. Apa dia memiliki keluarga di kota ini? Mungkinkah dia menyembunyikan sesuatu dariku tentang kehidupan keluarganya? Aku jadi ingat kalung berlian milik Clara. Aku telah mencari tahu kalau barang itu sangat mahal dan bisa membeli rumah mewah. Namun, kenapa Clara mengaku kalau kalungnya itu hanya kalung biasa? Apa yang dia sembunyikan dariku? Waktu menunjukkan pukul 5:05 WIB sore. Aku segera meluncur meninggalkan kantor menuju rumah kontrakan. Aku ingin segera bertemu dengan Clara, lalu meminta maaf dan memohon ampun. Aku akan memberikan penjelasan kepadanya. Setelah tiba, aku langsung memarkirkan motor di teras depan, lalu memasuki rumah yang pintunya tidak dikunci. Apa Clara sengaja tidak menguncinya karena tidak ingin menyambut kedatanganku? Membayangkannya saja, rasanya sangat sakit. Biasanya, dia selalu mencium punggung tanganku setelah membuka pintu. Akan tetapi, kebiasaan itu tidak terjadi hari ini. Aku pun memasuki rumah, lalu menuju kamar. Ternyata Clara sedang mengemasi barang-barang sambil menangis. Dia telah memasukkan pakaiannya dan bagas ke dalam koper. Sayang, aku mohon, ampuni aku. Aku langsung berlutut di kakinya. Jangan mendekat. Aku jijik melihatmu. Dasar cowok rendahan. Dia mengeluarkan kata-kata kasar. Aku tahu aku salah. Aku minta ampun sayang. Aku tetap berusaha agar dia bersedia memaafkanku. Aku muak mendengar sebutan itu. Aku udah gak butuh. Biarkan aku dan Bagas pergi dari sini. Pergilah bersama pilihanmu. Kalian sangat cocok. Sama-sama sampah. Aku tidak pernah menyangka kalau Clara berubah menjadi sosok yang kasar setelah mengetahui perbuatanku. Aku sangat sedih karena melihat istriku yang biasanya sangat sopan, kini sanggup mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk suaminya. Beri aku kesempatan kedua sayang. Aku udah 2 minggu tidak berhubungan lagi dengannya, tapi dia gak terima. Aku berharap keajaiban agar mendapatkan maaf dari Clara. Bagus kalau dia gak terima. Kamu segera nikahin dia. Aku ingin bebas dari dirimu dan keluargamu. Ini gak benar sayang. Aku gak pernah ada niat seperti itu. Aku hanya mencintaimu. Persetan dengan cinta yang keluar dari mulutmu. Cinta tidak akan menyakiti. Aku udah gak butuh kata-kata sampahmu. Aku minta ceraikan aku sekarang. Clara kembali meminta cerai kepadaku. Tetapi aku tidak akan menuruti keinginannya itu. Aku tidak akan sanggup hidup tanpa dirinya. Karena aku sangat mencintainya. Untuk apa lagi aku hidup jika istri yang aku cintai tidak ingin bersamaku lagi? Lebih baik aku mati jika kamu ingin pisah dariku. Aku gak sanggup kehilanganmu. Aku pun mencium kakinya. Ternyata seperti ini ya, gombalan sampah. Pantas aja kalian sesama sampah, obrolannya nyambung banget. Ternyata benar kata orang tuaku, kalau kamu bukan yang terbaik untukku. Aku menyesal menghindari perjodohan yang mereka putuskan. Kalau aku tidak menikah denganmu, hidupku gak akan seperti ini. Aku bodoh banget menerima cowok yang gak punya apa-apa seperti dirimu. Aku tidak peduli dengan apa yang Clara ucapkan. Aku hanya ingin tetap hidup bersamanya. Aku biarkan dia mengeluarkan amarahnya supaya hatinya puas. Aku tidak pernah membencinya sedikit pun, walau dirinya memberikan tuduhan menyakitkan atau menghinaku. Aku pantas mendapatkan hukuman darinya, asalkan aku tetap menjadi pendamping hidupnya. Cintaku terlalu besar untuknya, hingga tidak kuasa mencegahnya mengucapkan apapun tentangku. Aku tahu kalau dia sangat terluka. Tidak masalah jika kamu menghina aku sayang. Yang penting kamu tetap di sisiku. Aku mencoba meraih tangannya.
tetapi ditepiskan. Aku ingin muntah mendengar apapun yang keluar dari mulutmu. Kamu itu cowok paling jahat yang pernah aku kenal setelah bapakmu. Selama ini, aku berpikir kalau kamu tidak pantas menjadi anak dari orang tuamu karena aku menganggap kamu berbeda. Tapi ternyata aku salah. Kamu sangat cocok menjadi anak mereka. Sama-sama gak punya harga diri. Terus terang, aku makin sedih melihat sikap Clara. Dia berani merendahkan orang tuaku. Tidak masalah jika dia melampiaskan amarahnya kepadaku. Tetapi aku tidak terima kalau orang yang melahirkan dan merawatku dihina. Kamu boleh menghinaku, tapi jangan bawa-bawa orang tuaku. Aku tidak sanggup mendengar orang tuaku direndahkan. Justru karena orang tuamu hina, makanya punya anak-anak yang hina. Terserah kalau kamu gak terima. Aku hanya mengungkapkan kenyataan. Sekarang, ceraikan aku. Aku udah muak dengan semua drama keluargamu. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah berpisah denganmu. Kamu akan menjadi istriku selamanya. Aku dengan yakin mengatakan apa yang kurasakan dan harapkan. Mau kamu apa sih? Apa aku kurang baik? Aku udah kasih kamu kebebasan untuk menikahi wanita pilihanmu. Aku yakin kamu dan dia sangat cocok. Kamu gak perlu sok jual mahal. Hiduplah bahagia bersamanya. Aku tidak habis pikir, kenapa Clara seolah-olah ingin menyerahkan aku kepada wanita lain. Apa dia tidak mencintaiku lagi? Secepat itu rasa cintanya hilang terhadapku. Aku tidak percaya. Mungkin dia bersikap seperti itu karena sakit hati yang dia rasakan. Ponsel Clara tiba-tiba berdering, menandakan adanya panggilan masuk. Dia pun meraih benda itu, lalu mengangkat telepon. Kak, aku ingin pulang. Aku kangen. Siapa yang menelpon Clara hingga dia menitikkan air mata? Aku tidak kuasa melihatnya. Apakah Clara serius ingin berpisah dari Bimo?